Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara yang kaya akan komoditas unggulan, baik dari sektor sumber daya alam ataupun produk-produk yang dihasilkan anak bangsa. Makanya gak heran deh kalau sekarang Indonesia menjadi salah satu pengekspor dengan daftar negara tujuan yang begitu banyak. Nah, kali ini Unyil akan ajak kalian mengenal beberapa komoditas unggulan, khususnya dari sektor perkebunan yang menjadi andalan negara kita. Di antaranya bahkan ada yang belum banyak diketahui masyarakat kita loh, padahal sudah sangat terkenal di mancanegara dan diakui sebagai yang terbaik di dunia. Wah, kok bisa sih? Waktunya Unyil berkunjung ke pabrik granola. Pabriknya berada di Desa Ban, Karangasem, Bali. Sudah ada yang tahu belum tentang granola? Orang-orang di negara maju mengkonsumsi granola untuk mencukupi kebutuhan nutrisi saat sarapan loh. Wih, bisa menjadi ide ibu-ibu nih untuk menyiapkan sarapan sehat bagi keluarga. Yuk, langsung saja ikut Unyil untuk cari tahu lebih lengkap tentang granola. Let's go! Sayur! Sayur! Aduh, sepi amat nih pembeli. Sejak kapan jadi tukang sayur, Gah? Tumben banget mau kerja. Iya, kacang mete ada kagak? Yang murah aja udah. Berapaan ini? Nih yang murah, 30.000 aja sekilonya. Bisa kurang dikit. Set dah, mahal banget. Ya udah, ayo beli 55.000, 2 kilo ya. Bisa cepet laku dah dagangan situ. Ya udah, kasihlah, biarin. Sebagai calon langganan, saya kasih bonus. Hah, yang bener nih. Tumben baik. Ya udah, ayo ambil yang ini, sama yang ini juga. Udah segini aja. Makasih ya. Besok-besok ayo balik lagi. Oga untung apa jadi buntung ya? Waduh, Oga dibohongin Po Ipe. Bahan baku granola adalah kacang mete atau istilah kerennya cashew. Bahan baku cashew berasal dari sekitar Bali dan Nusa Tenggara. Wah, kita perlu bangga nih karena kualitas cashew dari Bali dan Nusa Tenggara nomor 1 di dunia loh. Mantap! Yuk, sekarang kita olah cashew di pabrik. Pertama, tahap grading atau pemisahan berdasarkan ukuran cashew. Ini untuk mempermudah saat pengolahan selanjutnya. Pabrik yang berdiri 2012 ini mengolah 2,5 ton cashew setiap harinya loh. Oh iya, cashew ini sangat bagus kita konsumsi. Ini karena cashew berbeda dengan jenis kacang lainnya. Konsumsi cashew bisa menurunkan kolesterol. Cashew juga mengandung lemak tak jenuh, bagus untuk kesehatan jantung. Oke deh, sekarang kita kukus cashew pada suhu 60 derajat Celcius selama 25 menit. Oh iya, bahan bakar mesin kukus ini berasal dari cangkang cashew loh. Jadi bisa mengurangi limbah pabrik. Sip, tahap kukus sudah selesai. Selanjutnya diamkan cashew selama 1 hari. Sekarang kita belah cashewnya. Mesin ini mampu membelah cangkang cashew sebanyak 110 kg per 8 jam. Widih, banyak banget ya. Oke, sekarang giliran ibu-ibu ini bertugas mengeluarkan biji dari cangkangnya. Oh iya, 95% karyawan pabrik berasal dari ibu-ibu di daerah sekitar loh. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar. Mantap! Lanjut sortir yuk. Pisahkan cashew yang busuk dan yang terbelah. Hanya cashew dengan kualitas baiklah yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk mematangkan cashew tidak dengan digoreng karena bikin bau tengik. Makanya di pabrik ini pematangannya dengan cara dipanggang selama 4-5 jam. Dari cashew ini kita bisa mengolah jadi berbagai snack dan granola. Granolanya pun punya beragam rasa. Nah, penasaran tuh?
Granola merupakan campuran gandum, berbagai jenis kacang, dan buah-buahan yang dikeringkan. Nah, kalau granola buatan pabrik ini ada tambahan beras merahnya juga. Beras merah dan oat kaya kandungan serat loh. Sekarang kita buat granola rasa coklat yuk. Caranya dengan masak campuran coklat, madu dan gula. Lalu tambahkan sedikit air. Masak sampai menjadi karamel seperti ini. Baru deh campurkan dengan granola. Aduk-aduk. Selain granola coklat, ada juga granola rasa vanila. Nah, sekarang ratakan granola di atas loyang. Baru deh panggang selama 35 menit. Sip deh, setelah 35 menit dinginkan granola. Granola dingin, siap kita kemas. Harus melewati metal detektor atau pendeteksi logam. Jangan sampai ada logam dalam produk. Setiap kemasan granola ini punya berat 400 gram. Harganya 67.000 per kemasan. Selain laku terjual di kota-kota besar di Indonesia, produk granola ini sudah terjual sampai ke 8 negara loh. Mantap! Nah, sebagai menu sarapan, kita bisa loh padukan granola dengan susu dan buah-buahan. Rasanya enak banget nih. Granola ini cocok banget kita konsumsi pada pagi hari. Karena granola bisa menjadi sumber energi untuk bekal beraktivitas seharian. Mantap! Selain dikenal sebagai penghasil kayu manis dan teh hitam berkualitas, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi juga mengembangkan produk perkebunan yang gak kalah unggul. Yap, kopi. Sekitar 65% perdagangan kopi dunia saat ini memang didominasi oleh jenis Arabica. Kopi Arabica yang sedang kita petik ini tumbuh secara organik loh, tanpa penggunaan bahan kimia apapun. Agar tanaman kopi bisa terus berbuah, cara memetiknya gak boleh sembarangan. Saat buah kita petik, tangkai atau bagian pangkalnya gak boleh terangkat. Karena di bagian inilah yang nantinya akan tumbuh bunga sebagai bakal buah kopi baru. Setelah dipanen, buah kopi sebaiknya langsung diolah, biar bijinya nggak keburu rusak. Kulit buah kopi yang sudah dikupas ini masih bisa dimanfaatkan loh. Di antaranya untuk pupuk kompos, pakan ternak, atau bahan baku biogas. Untuk menghilangkan kulit tanduk yang melingkupi biji kopi, bisa dengan cara fermentasi. Proses berikutnya adalah pengeringan secara manual. Selain untuk mengurangi kadar air hingga tersisa 12%, proses ini juga penting untuk menjaga kualitas biji kopi, terutama saat penyimpanan pasca pengeringan. Salah satu tahapan kunci dalam proses pengolahan biji kopi adalah roasting atau penyangrai. Pada tingkatan ini warna biji kopi akan berubah menjadi coklat tua pada suhu 200 derajat Celcius. Terakhir, mesin penggiling inilah yang akan menghaluskan biji kopi hingga menjadi bubuk kopi yang bisa diseduh. Dalam bentuk bubuk seperti ini, kopi menjadi mudah larut dan cenderung memiliki sifat sebagai pembentuk cita rasa. Makanya, saat diseduh dengan air panas, kopi bisa mengeluarkan warna, aroma, dan rasa yang khas. Nah, sekarang kita buat olahan makanan dari kopi ini yuk. Tenang, yang ini boleh buat anak-anak juga kok. Siapkan dulu espresso atau saripati kopi. Kali ini kita menggunakan coffee blend atau campuran kopi Arabica dan Robusta. Wah, seperti apa tuh stik khasnya Kerinci? Aduh, Unyil jadi penasaran nih. Taburi dulu garam, merica, dan juga minyak sayur agar daging tidak lengket dan tidak cepat gosong. Biar asupan gizinya seimbang, daging stik sebagai sumber protein harus dilengkapi dengan sumber serat serta karbohidrat. Masak sampai matang. Sip, sekarang waktunya membuat saus kopi nih. Bumbu dasar sebagai penguat aroma harus kita tumis dulu ya. Tambahkan susu cair agar makin gurih. Dan jangan lupa saripati kopi atau espresso yang sudah dibuat tadi.
Nah, ini dia hasilnya. Stick saus kopi khas Kerinci. Wih. Oh iya, ternyata jika dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang wajar, kandungan kafein pada kopi dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak loh. Wah, jangan dihabisin sendiri dong. Sisain juga buat Unyil nih. Akhirnya dapet juga kopinya. Pak, Mantap. itu kopi mahal. Jadi harus sampai habis ya minumnya. Jangan disisain, Jelas Pak. dong, Den. Loh, waduh. Kok kopi Pak Uga ada lalaknya sih, Den? Ya, jadi nggak nafsu lagi minumnya. Aduh, kenapa Melani disiram? Jadi basah kan? Gimana sih Pak Oga? Waduh. Ya, maaf Den Melan. Pak Uga nggak tahu kalau ada Den Melan. Maaf ya. Gak apa-apa deh Mel. Kopi juga bagus kok untuk kulit. Kan ada antioksidannya. Ada yang pernah dengar tanaman pacauli? Jenis terbaiknya hanya ada di Indonesia loh. Gak percaya? Saksikan setelah ini ya. Tetap di laptop si Unyil.